Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait penetapan NIP P3K guru yang lagi-lagi heboh. Di sini dikatakan sebuah informasi dari salah satu media elektronik ya, jadi bukan admin tapi media ini yang admin baca, yaitu jpnn.com. Hari ini Selasa 22 Februari 2022 pukul 10.18 waktu Indonesia Barat, ada sebuah berita yang menghentak teman-teman ya, bahwasanya di sini Pemda wajib sertakan SPTJM untuk usulan penetapan NIP P3K guru honorer cemas. Nah, di sini ada kata-kata guru honorer cemas. Kita langsung saja simak informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir di jpnn.com ya, di sini dikatakan bahwasanya para guru honorer ya, di sini para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 ketar-ketir. Nah, di sini ya, para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ketar-ketir. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara BKN merevisi kembali usulan penetapan NIP P3K. Wow. Ini ya boleh dikata betul-betul ya ketar-ketir ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini katakan revisi tersebut tertanggal 14 Februari yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi pusat dan daerah. Jadi regulasi baru ini atau revisi terkait dengan usulan penetapan NIP ini per 14 Februari itu sudah ditujukan teman-teman ya kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau BKD, baik itu di pusat ataupun di daerah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Karohumas BKN Satya Pratama mengungkapkan ada kewajiban PPK untuk melampirkan SPTJM teman-teman ya. Di sini melampirkan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi usul NIP P3K. Nah, jadi di sini tambahan apa namanya teman-teman ya, revisinya yaitu bahwasanya PPK itu wajib untuk melampirkan SPTJM atau semacam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi usul NIP P3K. Nah, Satya menegaskan permintaan untuk penambahan SPTJM dalam rangka untuk mempercepat proses penetapan NIP P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, masing-masing instansi diminta bertanggung jawab atas data calon P3K yang ditujukan ke BKN. Wow, luar biasa teman-teman ya. Jadi tentunya di sini setiap instansi itu wajib teman-teman ya bertanggung jawab atas data calon P3K yang diajukan ke BKN. Wow, semakin ketat aja teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya persyaratan SPTJM itu mengundang reaksi beragam dari para calon P3K. Sebagian besar was-was karena khawatir akan mempengaruhi proses penetapan NIP P3K. Wajah saya kok jadi khawatir ya, penetapan NIP P3K jadi lama. Karena kabupaten kota di Jawa Timur juga merasa berat dengan syarat SPTJM itu, kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Haryati kepada jpnn.com Selasa 22 bulan 2 tahun 2022, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada tambahan persyaratan teman-teman ya, bahwasanya itu harus ada SPTJM. Nah, atau surat pertanggungjawaban mutlak, itu tujuannya adalah tentunya untuk memproses penetapan NIP P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi, secara data Sri tidak khawatir karena dia masuk database BKN ya. Seperti itu ya. Jadi K2 itu kan masuk BKN, jadi secara data aman-aman saja. Namun yang membuatnya khawatir adalah data-data guru non kategori, sebab datanya hanya berdasarkan aplikasi Dapodik. Nah, kalau secara data untuk masa kerja itu aman bagi yang guru kategori 2, tapi kalau yang datanya hanya bersumber dari data Dapodik itu justru khawatir sih sebenarnya teman-teman ya. Namun yang membuatnya khawatir data-data guru non kategori, sebab datanya hanya berdasarkan Dapodik. Sementara Dapodik ini sejak awal pendaftaran sudah banyak dikeluhkan para guru honorer negeri yang nyata-nyata sudah mengabdi lama, seperti itu ya. Jadi terkait dengan Dapodik tentunya banyak
kekurangan teman-teman sih sebenarnya ya. Artinya banyak guru-guru yang mengeluh ya seperti itu. Karena banyak guru honorer negeri ya yang nyata-nyata itu sudah mengabdi lama. Itu kan banyak masalahnya Dapodik itu. Kalau lainnya terkendala, saya khawatir berdampak kepada kami yang memang benar-benar bekerja sampai sekarang. Ucapnya seperti itu Bapak Ibu ya. Sri yang hanya beberapa tahun lagi memasuki masa pensiun makin galau lagi. Jumlah P3K guru di Kabupaten Blitar lebih dari 1.000 sehingga proses validasi makin panjang. Ya, kepala daerah nggak akan berani teken kalau datanya nggak benar-benar valid, ucapnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Keluhan juga disampaikan Raden Sutopo Yono, Ketua Forum Guru Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau disingkat FHNK2I. Ini khawatir bila proses penetapan NIP P3K makin panjang. Namun dia merasa kebijakan tersebut memang akan menjadi penyaringan terakhir untuk mencegah masuknya guru honorer bodong. Jadi sebenarnya dengan adanya SPTJM itu fungsinya teman-temannya adalah untuk menyaring atau memfilter ya. Jangan sampai ada guru honorer yang istilahnya tidak valid sebenarnya datanya atau diistilahkan guru honorer bodong yang tiba-tiba menjadi P3K. Sebenarnya ini yang menjadi pusat perhatian dari BKN sehingga merevisi kembali terkait aturan penetapan NIP P3K Bapak Ibu ya, seperti itu. Memang kan saat tahap 1 juga ada yang sudah lama resign bisa mendaftar P3K bahkan lulus. Nah ini ya, ini yang kemungkinan besar ya. Artinya banyak guru P3K yang di kemarin tuh sebenarnya bisa mendaftar. Nah sebenarnya bisa mendaftar. Inilah mungkin fungsi dari SPTJM sendiri. Mereka bisa ikut tes karena Dapodiknya masih hidup. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Sumatera Selatan Susi Mariani juga gusar. Beliau berharap jangan sampai masalah SPTJM akan berpengaruh pada proses penetapan NIP P3K. Di sisi lain, Susi merasa lega karena dengan adanya SPTJM bisa membuat peserta yang bukan guru bisa teranulir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya, apa namanya teman-teman ya, kenapa BKN itu merevisi kembali usulan penetapan NIP P3K dengan adanya SPTJM itu sebenarnya agar nantinya guru-guru yang diberikan NIP P3K betul-betul valid dan betul-betul layak untuk mendapatkan SK pengangkatan menjadi guru P3K. Jangan sampai di kemudian hari baru ditemukan hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang ternyata tidak memungkinkan untuk lulus P3K, itu bisa menciptakan masalah baru lagi. Makanya pemerintah dalam hal ini Panselnas atau BKN merevisi kembali usulan penetapan NIP P3K. Dan tentunya informasi ini pasti membuat heboh sih sebenarnya teman-teman ya. Karena kemarin itu sudah ada surat edaran dari BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.